Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang penyerbukan, jenis-jenisnya yaitu ada terbagi 4: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Baik, hari ini kita lanjut ke perantara penyerbukan. Jadi penyerbukan itu bisa dibantu oleh beberapa objek lainnya. Jadi nanti sini kita membahas tentang perantara penyerbukan. Oke, perantara penyerbukan itu contohnya yang pertama ada dibantu dengan angin. Jadi penyerbukan yang dibantu dengan angin itu bahasa lainnya adalah anemogami. Jadi syarat tanaman yang penyerbukannya dibantu dengan angin itu adalah tanaman yang memiliki bunga kecil dan tidak menghasilkan nektar. Apa itu Bu nektar? Nektar itu adalah madu. Jadi contohnya itu pada bunga padi. Yang kedua yaitu dengan bantuan serangga atau kata lainnya entomogami. Jadi entomogami itu terdiri dari dua kata, ento artinya serangga, gami artinya penyerbukan. Entomogami berarti penyerbukan dibantu serangga. Jadi syarat tanaman yang dibantu serangga ini proses penyerbukannya yaitu dia menghasilkan nektar atau madu, kebalikannya dari si anemogami. Contohnya adalah pada bunga matahari atau bunga kembang bukan bunga kembang sepatu tapi bunga jarum-jaruman yang kalau kalian bagian tengahnya kalian tarik, dia mengeluarkan cairan dan itu rasanya manis. Yang ketiga yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh burung atau bahasa lainnya secara ornitogami. Jadi syarat penyerbukan secara ornitogami yang dibantu burung ini yaitu bunganya itu harus berukuran besar dan tidak berbau. Contohnya pada bunga dadap. Jadi umumnya syarat yang ketiga ya, di sini kan cuma ada dua ibu buat kan. Syarat yang ketiga yaitu dia umumnya memiliki warna yang mencolok dan dominan range-nya itu dari warna merah sampai ke warna orange atau warna jingga ya. Jadi kalau nanti silakan kalian searching bunga dadap ini dia seperti apa, tetap ibu kasih kuncinya dia pastinya berwarna merah. Kemudian secara kiropterogami, kalau secara kiropterogami ini dibantu kelelawar. Jadi umumnya syarat tanaman yang dibantu oleh kelelawar ini adalah bunganya yang mekar di malam hari dan berbau. Contohnya yaitu pada bunga kaktus atau pada bunga pohon buah naga ya. Kalau kalian pernah merhatikan bunga kaktus atau pohon buah naga, itu bunganya itu memang benar-benar dia mekarnya ya, proses mekarnya itu ketika malam hari. Jadi penyerbukannya juga terjadi pada malam hari. Kalau pada bunga kaktus itu satu lagi cirinya pada proses kiropterogami itu bunganya dia tidak berwarna mencolok. Jadi kalau terbalikannya dan dari ornitogami, kalau ornitogami dia bunganya biasanya adalah yang berwarna mencolok, merah, orange seperti itu. Kalau kiropterogami dia yang warnanya sendu. Jadi warna bunganya itu umumnya tanamannya adalah yang berwarna putih. Jadi bunga kaktus atau bunga buah naga itu dia adalah berwarna putih kekuningan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu secara antropogami. Jadi antropogami ini secara bantuan dengan manusia. Jadi syaratnya itu adalah pada bunga yang berumah dua. Maksud berumah dua itu adalah dia dalam satu pohon atau ya dalam satu pohon itu bunganya itu hanya ada bunga jantannya aja atau hanya bunga betinanya aja. Jadi dia tidak memungkinkan ada namanya dua jenis bunga. Jantan betina itu nggak ada dalam satu bunga itu. Contohnya pada bunga anggrek. Makanya ketika kita pun manusia lebih sering namanya proses melakukan perkembangbiakan secara vegetatifnya itu contohnya pada anggrek. Kemudian dalam proses perkembangbiakan tumbuhan itu ada namanya proses perkecambahan. Proses awalnya itu namanya proses perkecambahan. Nah, sebelum masuk proses berkecambah, umumnya biji dari suatu tanaman itu mengalami namanya masa dormansi. Masa dormansi ini sendiri adalah masa istirahatnya si biji. Jadi
Biji ketika kalian tanam sebelum dia tumbuh tunas, maka dia akan istirahat dulu. Masa pendinginan, dia akan mempersiapkan diri untuk bertunas atau berkecambah yang sebelumnya dia mengalami proses istirahat. Proses istirahatnya ini namanya proses dormansi. Nah, sedangkan perkecambahan itu adalah masa di mana biji itu mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, kita masuk subbab berikutnya. Loh Bu, ini apa Bu? Kok ada subbab 2.1? Nah, subbab 1.1 pertemuan lalu yaitu tentang jenis-jenis penyerbukan. Subbab 1.2 tadi adalah proses tentang perantara penyerbukan. Sekarang subbab kedua yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Jadi kemarin pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang Ibu berikan sebuah kayak peta konsep gitu ya. Jadi perkembangbiakan tanaman atau perkembangbiakan hewan itu dan tumbuhan terbagi atas dua, ada generatif, ada vegetatif. Jadi minggu lalu kita membahas yang si vegetatif. Minggu lalu kita membahas tentang tumbuhan yaitu secara generatif, yaitu secara kawin. Contohnya itu melalui proses penyerbukan tadi. Nah, kalau ini kita membahas proses perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya apa aja? Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya definisi perkembangbiakan secara vegetatif alami. Jadi, sesuai yang Ibu paparin di sini, perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi tanpa bantuan makhluk hidup lain yang terjadi secara alami. Jadi dia nggak dibantu siapa-siapa, nggak dibantu oleh hewan, nggak dibantu oleh serangga atau angin. Jadi dia terjadi secara alami gitu aja. Oke. Jadi contoh perkembangbiakan vegetatif alami ini yang pertama ada namanya spora. Jadi spora ini kalau kalian lihat yang bulat-bulat orange ini itu namanya sporangium. Sporangium itu terdiri dari serbu-serbu spora. Jadi ini yang satu orange ini terdiri dari ratusan spora atau bahkan kita nggak tahu berapa jumlah spora di dalamnya. Jadi ini satu daun ini bisa menghasilkan banyak spora. Nah, contoh tanamannya itu adalah pada tanaman paku-pakuan atau contoh lainnya tanaman paku-pakuan itu contohnya adalah seperti tanaman pakis, tanaman paku sarang burung, misalnya seperti itu. Silakan kalian searching sendiri nanti jenis tanaman paku-pakuan seperti apa. Kemudian ada namanya rizoma. Jadi rizoma ini adalah nama lainnya adalah akar tinggal. Jadi bisa kita temuin pada tanaman yang memiliki ciri-ciri berbentuk mirip akar. Maaf ini kekurangan huruf ya, bentuk akar dan beruas-ruas. Tiap ruas terdapat daun, itu bukan saun ya, daun yang dapat berubah menjadi sisi. Dan tiap sisi terdapat mata tunas. Jadi dia bentuknya beruas-ruas dan umumnya sedikit bersisi. Contohnya itu kalau kalian lihat kencur, kunyit, lengkuas ya. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif alami lainnya itu secara umbi lapis, contohnya pada bawang merah atau bawang bombay. Kemudian ada secara umbi batang pada kentang ataupun umbi rambat. Kemudian ada secara tunas daun. Nah, tunas daun ini sama juga dengan tunas adventif ya, itu sama. Nah, dimana ini kalau kalian lihat itu pada daun terdapat tunas-tunas daun pada ujung sekat-sekatnya sini, tiap tepinya. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Jadi kalau kalian perhatikan pada tanaman cocor bebek itu, misalnya ini ya daun, tiap sudut-sudutnya itu terdapat tunas-tunas daun lagi, yang nantinya tunas-tunas daun ini akan jatuh ke tanah. Jika tanahnya itu sesuai untuk memungkinkan dia tumbuh, maka dia akan tumbuh secara alami membentuk individu baru lagi. Seperti itu. Kemudian ada secara geragi atau stolon. Jadi secara geragi atau stolon ini dia dari akar ke akar tanaman ke tanaman lainnya itu kayak bersambung. Kalau kalian perhatikan di sini kayak bersambung. Seperti tanaman contohnya pada rumput teki ataupun stroberi. Kemudian ada secara tunas. Jadi kalau kita tahu tumbuhan yang berkembang biak secara tunas itu contohnya adalah
pohon pisang, pohon bambu, pohon tebu. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir adalah secara umbi akar. Jadi umbi akar ini umumnya dia akar yang beralih fungsi atau memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada wortel. Jadi yang kalian makan di wortel itu bukan akar ya. Bukan buah wortel, tapi akarnya. Ini adalah akar tanaman yang kalian makan. Contoh lainnya, syarat dikatakan tumbuhan ini merupakan umbi akar, yaitu umbinya itu tidak berbuku-buku. Jadi kalau kalian perhatikan, wortel itu tidak berbuku-buku, tidak memiliki mata tunas, tidak memiliki kuncup. Contohnya pada wortel, lobak, dan bengkuang. Baik, sekian pertemuan hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.